Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, yaitu Minggu 31 Mei 2020 di hari Pentakosta yang mengambil tema Daging mematikan, roh menghidupkan. Jemaat Tuhan, marilah kita diam sejenak, meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran bagi Allah dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Menghadap Allah akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Datanglah ya Roh Kudus. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Datanglah ya Roh Kudus. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Datanglah ya Roh Kudus. Saudara jemaat, kami undang bangkit berdiri. Mari kita sambut dengan nyanyian pujian kepada Allah. Dari NKB 100, bait yang pertama dan yang kedua, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasanya. Marilah kita tahbiskan ibadah hari Pentakosta ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah mencurahkan Roh Kudus bagi umatnya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Duduk. Dengarlah firman Tuhan yang akan membimbing kita di hari Pentakosta ini. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat yang ke-8. Mari kita aminkan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 237, bait yang pertama dan yang kedua, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus
umat yang mengaku. Saudara jemaat, marilah kita mengaku secara pribadi atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Pengakuan secara pribadi dipersilahkan. Saudara jemaat, sebagai umat tebusan Tuhan Yesus yang telah diselamatkan, marilah kita mengaku secara responsoria. Kami merasa lemah dan tak berdaya menghadapi pergumulan hidup. Kami mengaku, Datanglah ya Roh Kudus, berilah kami kekuatan. kami berputus asa tatkala beban hidup semakin berat. Kami mengaku, Datanglah ya Roh Kudus, berilah kami pengharapan. kami mengalami kesepian tatkala kami sendiri. Kami mengaku, Datanglah ya Roh Kudus, hiburlah kami. kami terluka di saat kami ditolak dan disakiti. Kami mengaku, Datanglah ya Roh Kudus, pulihkanlah kami. pimpinlah kami dan kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Mari kita aminkan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 55, Ya Sumber Kasih Roh Kudus. Sumber kasih Roh Kudus, pancarkan api-Mu, sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Ya Roh Kudus telah di atas yang kelam, di hati kacau dan resah, ciptakanlah terang. Anugerah yang mengampuni. Dengarlah anugerah Allah yang memperbaharui di hari Pentakosta ini, yang diambil dari Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Di atas janji Tuhan ini, maka selaku hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus bagi saudara yang dengan sungguh-sungguh ingin diperbaharui. Syukur kepada Allah. Amin. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari kita naikkan syukur kepada Allah dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 240A, bait yang pertama dan yang kedua. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajarku mada indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari
kuasa untuk membela diriku, dipikulnya sang Ibrahim. Hidup yang diperbaharui. Bagi kita yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, kini firman Tuhan menuntun kita untuk hidup menjalani kehidupan yang baru, seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita dengan kita memuji Tuhan dari PKJ 198. Di hatiku ya Yesus. Baik saudara, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami mau membaca firman-Mu. Kami rindu firman-Mu. Kami rindu diisi oleh firman-Mu ya Allah, dikendalikan oleh firman-Mu, diperbaharui oleh firman-Mu, sehingga kami hidup dalam roh dan kebenaran, bukan hidup secara kedagingan. Untuk itu Bapa, bersabdalah, siapkan hati pikiran roh anak-anak-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama membuka kitab Roma pasal yang ke-8. Ayat 12 sampai 17. Roma 8 ayat 12 sampai 17. Sudah dapat saudara? Amin. Saya akan bacakan, saudara mengikuti di rumah silakan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Baik saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Perikopnya sudah kita baca, ya. Dan tema yang diberikan oleh sinode adalah daging mematikan, roh menghidupkan. Ya. Saudara, dalam surat Roma ini kepada jemaat Roma, Paulus memberikan suatu penjelasan yang dengan tegas antara hidup kedagingan atau duniawi dan dampaknya, dan juga hidup secara rohani dan dampaknya. Pada ayat ke-13 saudara dikatakan bahwa jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya, artinya secara roh akan mati saudara. Ya. Kenapa saudara-saudara? Karena semua orang yang hidup kedagingan atau duniawi, hidup menjalani secara duniawi, itu bertentangan dengan Allah, tidak takluk pada hukum Allah, tidak dikenan Allah. 3 poin ini, ya. Bertentangan dengan Allah, tidak takluk pada hukum Allah, dan tidak dikenan Allah. Roma 8 ayat 7 dan 8 saya bacakan. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, jadi jelas sekali saudara-saudara. Dan firman juga mengatakan dalam Roma 8 ayat 6 bahwa hidup kedagingan upahnya adalah maut, yaitu hukuman kekal atau neraka bahasa ekstrimnya, ya. Roma 8 ayat 6 saya akan bacakan. Karena keinginan daging adalah maut, ya. Roma 6 ayat 23 juga sama. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi orang yang bergaul dengan dosa, dengan kuasa kegelapan dan tidak hidup dengan firman, upahnya adalah api neraka atau kehidupan kekal, atau yang kita sebut adalah maut. Jelas saudara-saudara, ya. Maka kalau Allah tidak berkenan kepada orang yang kedagingan, otomatis Allah tidak menerima atau dia akan menolak orang-orang itu untuk masuk dalam surganya. Nah saudara-saudara, mungkin saudara juga bingung apa yang dimaksud dengan kedagingan, ya. Kita buka saja saudara-saudara buah-buah kedagingan di dalam Galatia 5, udah seringkali kita bacakan. Saya akan bacakan lagi. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Saudara, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, ya. Saya bacakan juga saudara di dalam Yudas 1 ayat 18 dan 19. Kitab Yudas ayat 18 dan 19 demikian. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi jelas, itulah keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan Roh Kudus, ya. Kalau saudara ada di situ, buru-buru keluar, segera bertobat, tinggalkan gaya hidup kedagingan. Karena upahnya cuma neraka, ya. Tapi kalau saudara sekarang berjuang dengan Tuhan untuk berusaha hidup dalam kekudusan, saudara akan diberkati oleh Tuhan, ya. Karena barang siapa hidup dengan roh, maka ia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Jelas sekali Yohanes 3 ayat 16, ya. Karena barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya itu saudara-saudara artinya mendengar firman Tuhan dan melakukan. Itu orang percaya, ya. Tapi kalau orang cuma dengar firman Tuhan tapi nggak melakukan, bahkan bertentangan dengan firman, itu bukan orang percaya. Jadi saudara tahu belum saudara boleh bertanya buat diri saudara. Saudara tergolong orang yang percaya atau bukan percaya? Orang percaya itu dengar firman dan melakukan. Maka firman mengatakan bahwa berbahagia mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Bukan cuma dengar saudara-saudara. Kita harus dengar dan berusaha jadi pelaku firman. Dan saudara nggak bisa, saya juga nggak bisa. Kalau, nah ini saudara, kalau kita nggak hidup dengan Roh Kudus,
Kalau kita hidup dengan Roh Kudus menyanggupkan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi absolut saudara, Roh Kudus itu harus sungguh-sungguh ambil peranan di dalam hidup kita. Maka kalau ada pikiran negatif, hati yang negatif, buru-buru harus kita tolak di dalam nama Yesus. Hati pikiran yang cemar, yang kotor, yang tidak baik, yang tidak mempersatukan, buru-buru tolak. Ya, kenajisan, perjinahan, buru-buru tolak, jangan dinikmati, tolak di dalam nama Yesus. Nah, ketika saudara dengan tegas punya roh untuk menolak itu dan hidup dengan Tuhan, memanggil Tuhan dalam pujian dan penyembahan, dalam pembacaan firman, minta tuntunan Roh Kudus, pasti itu Roh Kudus akan memberikan kebahagiaan, ya. Nah, sebaliknya saudara, apa sih tandanya orang hidup dengan pimpinan Roh Kudus? Ya tandanya punya buah roh. Itu aja. Bukan tandanya jago khotbah, belum tentu orang jago khotbah itu hidup dengan Roh Kudus. Ya, tandanya dia majelis, belum tentu dia hidup dengan Roh Kudus. Jadi orang yang hidup dengan Roh Kudus itu buahnya tadi kasih, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu saudara. Itu dikontrol terus setiap hari. Saya catat, kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar. Sabarnya saya kurang nih, harus bergumul nih. Terus, penguasaan dirinya kurang, bertumbuh di situ, gitu. Kita yang tahu kekurangan kita masing-masing. Nggak usah kita ngeliatin orang lain. Buat apa ngeliatin orang lain, saudara? Yang perlu kita lihat, firman itu jadi cermin buat kita. Toto, kamu masih di sini lemahnya, kamu bertumbuh di sini. Kamu di sini kelemahannya, kamu harus bertumbuh di situ. Gitu saudara, ya. Jangan liatin Pak si ini, Pak si itu, nggak perlu saudara kita lihat orang. Bagian teman-teman kita yang lemah kita doakan supaya mereka bertobat. Itu saja. Ya, baik saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya juga mengajak saudara-saudara ya, untuk melihat ya. Kenapa hidup dengan Yesus itu atau hidup dengan Roh Kudus itu memberi kehidupan? Karena Yesus ini hebat. Dia adalah roh yang memberikan kehidupan, saudara-saudara. Ini saya bacakan dalam Yohanes 6 ayat 63. Injil Yohanes 6 ayat 63. Ini luar biasa, saudara. Ya. Demikian firman Tuhan. Rohlah yang memberi hidup. Jadi ingat saudara, Roh Kudus yang memberikan kehidupan. Ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi daging ini nggak masuk surga, darah daging ini nggak masuk surga, saudara. Hanya roh yang membuat kita hidup masuk surga. Maka kita harus hidup secara rohani. Nah, disebut kita rohaniawan. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu adalah roh yang memberikan kehidupan. Maka orang Kristen harus baca firman, saudara. Jangan jadi orang Kristen gak baca firman. Menyembah boleh, bagus nyembah, bukan tidak. Tapi baca firman itu wajib. Karena itu makanan, disebut roti hidup. Ya. Jadi saudara harus makan firman Tuhan setiap hari. Menikmati firman Tuhan setiap hari. Membangun hubungan dengan Roh Kudus setiap hari. Lama-lama ego saudara hancur. Diganti dengan pribadi Yesus. Lama-lama takutnya saudara hancur. Kenajisan saudara hancur. Karena roh kenajisan gak bisa menyatu dengan Roh Kudus. Ya. Kebohongan-kebohongan, kesombongan akan hancur. Ya. Karena ketika kita ada di hadirat Allah terus menerus, tiap hari kita diperbaharui oleh Tuhan. Dari waktu ke waktu. Ini perlu. Ya. Baik saudara, karena jangan kita saudara hanya sibuk dengan kegiatan-kegiatan gereja, tetapi kita melayani dengan kedagingan. Roh kita nggak bertumbuh, kita sibuk, tetapi tidak sibuk bersama dengan Tuhan. Tidak di dalam Tuhan, itu nggak boleh. Ya, kita harus menghayati. Kita sedang bergerak dengan Tuhan. Kita sedang memuliakan Tuhan. Kita sedang menyembah Tuhan lewat pelayanan. Kita sedang menyenangkan Tuhan. Kita sedang diubah oleh Tuhan. Kita sedang diperbaharui dan dipakai oleh Tuhan. Tiap hari, maka kita nggak boleh kompromi sama dosa. Dosa apapun, sekecil apapun. Ya, murid Yesus pernah bertanya tentang dosa dan dosa besar dan dosa kecil. Yesus bilang ambil 2 batu, yang kecil 1, yang besar 1, lempar ke air. Dua-duanya tenggelam. Jadi dosa kecil, dosa besar masuk neraka. Ya, artinya
Nggak usah kompromi dengan dosa kecil atau besar. Semua harus ditolak di dalam nama Yesus. Orang yang kudus nggak pernah kompromi dengan dosa sekecil apapun. Dan waktu dia jatuh di dalam dosa, entah dosa pandangan mata, dosa marah, dosa tersinggung, dia buru-buru minta maaf, buru-buru minta dipulihkan sama Tuhan. Itu orang yang benar. Hidup dalam kebenaran itu seperti itu, saudara-saudara. Dia kontrol terus hidupnya. Dia kontrol cocok nggak sama hidupnya Yesus, mengecewakan nggak sama Tuhan, atau mengecewakan hati Tuhan atau tidak. Nah, kalau mengecewakan Tuhan kita tahu, buru-buru minta maaf sama Tuhan, minta ampun ya. Baik saudara-saudara, maka setiap orang yang ikut Yesus harus menyalibkan kedagingannya. Ini penting saudara. Kalau kedagingan kita tidak disalibkan, aduh, bagaimana mau bertumbuh? Berkenan di hadapan Tuhan aja enggak. Bagaimana mau bertumbuh? Jadi kedagingan itu, ya baik itu marah, kecenderungan penyimpangan seksual, kecenderungan sombong, kecenderungan gosip, ya harus dimatikan, harus disalibkan. Iri hati, dendam harus disalibkan. Kalau enggak, saudara-saudara, dipakai iblis terus. Ada di gereja tapi dia pakai iblis secara efektif. Buat apa saudara? Ya, kita harus sungguh-sungguh dipakai oleh Roh Kudus secara efektif, bukan dipakai oleh kuasa kegelapan. Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 24 dan 25. Galatia pasal yang kelima, ayat 24-25. Nah ini dia. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Jadi kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh keinginan duniawi, bukan oleh keinginan kedagingan, tapi keinginan Roh yang memuliakan Bapa, Yesus dan Roh Kudus, yang menyenangkan hati Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dan saya percaya saudara, kalau kita semua melakukan ini, nama Tuhan ditinggikan, banyak jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Karena apa? Dia lihat, hidup orang Kristen luar biasa. Orang Kristen itu penolong ya. Orang Kristen itu pembawa damai ya. Orang Kristen itu pengampun ya. Orang Kristen itu dermawan ya. Saudara-saudara, saya melihat dalam kesempatan kondisi sulit seperti ini, ada orang-orang Kristen yang menyediakan dananya saudara. Ya. Bahkan di jemaat ini juga ada yang dia menyediakan makanan buat orang-orang yang membutuhkan. Ya, ini hidup secara roh. Dia berempati terhadap orang-orang miskin. Dia berempati terhadap orang-orang yang susah. Disisihkan dananya, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Oh, dia bukan cari nama, saudara. Ya, kalau dia upload itu supaya kita mengikutinya. Ya, memberikan keteladanan itu bagus. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan juga dari Roma 8 ayat 13b. Pembacaan kita tadi Roma pasal 8 ayat yang ke-13b ya. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini yang disebut menyalibkan diri, saudara-saudara. Ya, banyak orang Kristen gak mau menyalibkan diri, saudara. Dia mau hidup tanpa ada beban apapun juga. Ya, dia gak mau pikul salib Yesus, gak mau. Nah, ntar di neraka dia baru teriak-teriak. Ya, tapi saat ini, saudara, kalau kita diberikan salib, pikul. Kalau kita bagian-bagian karakter kita yang harus disalibkan, salibkan. Ya memang saudara-saudara, karakter kita nggak mati sehari. Ya kadang-kadang ada yang bertahun-tahun. Ya, tapi saya percaya setiap orang yang berfokus untuk terus menyenangkan Tuhan, setiap orang yang berfokus pada kekudusan hidup, dia akan bertumbuh secara cepat. Baik, jemaat. Saudara, kalau kita mengaku bahwa kita adalah anak Allah, maka kita mutlak harus hidup di dalam roh dan kebenaran ya. Roma 8 ayat 14 saya baca begini. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita mengaku anak Tuhan, pewaris kerajaan sorga, anak Allah, kita mutlak harus hidup dipimpin Roh Kudus dan tidak ada roh yang lain yang memimpin. Hanya Roh Kudus. Ya. Maka otomatis kita harus kudus. Karena firman mengatakan kuduslah kamu karena aku kudus. Apa tuh kudus? Menjauhi dosa. Apapun juga bentuk dosa harus ditolak. Ya. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Hiduplah di dalam roh dan matikanlah kedagingan, agar kita memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, kita responi dengan firman Tuhan dengan kita bernyanyi. PKJ 198, di hatiku ya Yesus. Kita memanjatkan syafaat. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami berdoa untuk seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja. Kau berkati, Kau lindungi, Kau sayangi. Terus hembuskan roh kasih-Mu, kekudusan-Mu Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka Tuhan tidak bisa menerima hal-hal yang cemar, yang kedagingan. Mereka tidak bergaul lagi dengan dosa. Mereka sudah diperbaharui dan meninggalkan dosa, terus diperbaharui oleh kuasa firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Mereka tidak bangga melakukan kejahatan, tapi mereka malu melakukan kejahatan, tapi bersuka cita ketika mereka memuliakan Tuhan, melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih. Terus urapi mereka semua, baik hamba, majelis maupun jemaat. Kami berlomba-lomba untuk bertumbuh di dalam Tuhan, makin kuat dengan Tuhan, makin kudus, makin mencari Tuhan siang dan malam, seperti rusa yang haus merindukan air sungai-Mu ya Tuhan. Demikian jiwa kami Tuhan selalu merindukan Engkau, seperti tanah kering yang begitu haus menantikan turunnya hujan. Demikian Kau letakkan Tuhan kehausan di dalam diri kami, sehingga kami selalu membutuhkan Engkau. Kami rindu dekat-Mu dan kami nyaman dekat-Mu. Kami bahagia bersama-Mu. Kami tenang, kami tidak takut oleh apapun juga, karena Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, Allah pembebas, Allah yang memberkati, Allah yang menolong, Allah yang menguatkan, Allah yang membuat kami bahagia. Kerinduan Bapa kami tahu hanya mau membahagiakan kami, tidak ada yang lain. Untuk itu Tuhan, ajarkan kami juga untuk membahagiakan-Mu. Tuhan berkati juga ya Tuhan guru-guru sekolah minggu yang akan live streaming, pemuda juga ya Tuhan tetap mengadakan ibadah-ibadah. Kau berkati ibadah rumah tangga juga Kau berkati, supaya jemaat-jemaat membuka dan beribadah bersama-sama. Demikian juga dengan ibadah minggu, hari pencurahan Roh Kudus. Biar Roh Kudus-Mu tercurah buat kami lebih hebat lagi Tuhan, memenuhi kehidupan kami, sehingga kami tidak berdaya untuk melakukan dosa. Kami hanya bisa melakukan firman. Luar biasa Tuhan, itu kerinduan kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk perekonomian umat Tuhan di seluruh Indonesia dan juga GKO Kristus Raja. Perekonomian gereja Tuhan, jemaat-jemaat supaya Tuhan tetap menopang kehidupan bergereja. Karena banyak jemaat Tuhan tidak datang untuk memberikan persembahan. Berikan roh pertobatan buat mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan Yesus, kalaupun waktu-waktu yang akan datang, majelis akan datang berkunjung, menjemput ya Tuhan persembahan yang mereka sudah kumpulkan, biar mereka menerimanya dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Dan berkati ya Tuhan semua hamba-hamba-Mu, para majelis, pengurus komisi yang terus berjuang dalam doa, yang terus ya Tuhan berpegang pada kuasa firman-Mu. Kau berkati. Berkati jemaat-jemaat juga yang terus sujud di hadapan-Mu dan memanggil-Mu, karena Engkau adalah jawaban, Engkau perlindungan, Engkau tempat kami berteduh. Terima kasih Bapa. Bapa berkati juga ya Tuhan lingkungan kami. Shalom ya Tuhan menyertai kami semua.
Dan virus corona kami tolak dari lingkungan kami dalam nama Yesus, dari Bekasi, dari Indonesia dalam nama Yesus. Dan berkati Presiden Joko Widodo, berkati Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, para menteri, tentara ya Tuhan, Angkatan Laut, Darat dan Udara, RT, RW, Lurah dan Camat, Wali Kota ya Tuhan, Gubernur untuk menopang Joko Widodo, masyarakat Indonesia menopang semua program-program yang ada. Perekonomian Indonesia pulihkan. Tuhan, kami tahu kami masuk di zaman-zaman kesulitan akhir zaman. Tapi kami tahu bahwa Engkau tidak pernah mengalami kesulitan memelihara anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, berikan kami iman percaya. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, berkati Indonesia, supaya bangsa-bangsa datang pada Indonesia, pada Tuhan Yesus, menjadi milik Tuhan Yesus. Suku-suku bangsa, baik Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi ya Tuhan, Papua ya Tuhan, Maluku ya Tuhan, Timor maupun juga Nias, Pulau Seribu ya Tuhan, Bali, Madura dan Lombok, semua Engkau berkati menjadi milik Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Jiwa-jiwa menjadi milik Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Bahkan bangsa-bangsa dunia. Tuhan Yesus, ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Saudara jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli. Secara bersama-sama kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Persembahan syukur. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Majelis Jemaat menghimbau untuk persembahan yang telah dikumpulkan di masing-masing keluarga dapat menghantarkan ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak yang telah tersedia di depan altar gereja. Dan bagi keluarga yang berhalangan menghantarkan persembahan syukur yang telah terkumpul, majelis wilayah masing-masing dengan sukacita bersedia menjemput persembahan tersebut ke rumah jemaat. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menopang pelayanan gereja demi kemuliaan Allah. Ajakan untuk memberi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban bagimu. Sebab kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sementara kantong persembahan diedarkan, mari kita menyanyi dari Kidung Pujian Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama, Sekarang Bersyukur.
Saudara jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Engkau yang menurunkan hujan dan menyinari bumi dengan sinar matahari, seluruh alam semesta hidup ceria, sawah dan ladang bertumbuh subur. Semua umat-Mu memetik keuntungan karena kebaikan-Mu. Pada hari Pentakosta ini, kami berkumpul dan beribadah di rumah kami masing-masing untuk membawa korban syukur dari hasil usaha yang Engkau berkati. Engkau telah membuat segala usaha kami berhasil, ya Allah. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu. Terimalah syukur hati kami berupa uang yang dipersembahkan sebagai pendukung pekerjaan-Mu yang dilakukan oleh gereja, sehingga nama-Mu senantiasa dimuliakan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara, kita memuji Tuhan, ku dengar berkat-Mu turun. PKJ Kidung Jemaat 235. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Kristus menyertai engkau dan memelihara engkau. Kiranya Roh Kudus memimpin engkau dan memenuhi hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ku dengar berkat-Mu turun.